Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Isdes Tawari, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi kelas 4A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate dengan MPM 022723111121. Saat ini saya sedang berada di Benteng Orange. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen saya yaitu Dr. Suito SE MSI AK dengan judul materi tentang analisis data metode etnografi. Sebelum saya menjelaskan, saya meminta kepada teman-teman untuk membantu like, komen, dan share video ini ya. Untuk itu, mari kita masuk ke penjelasannya. Berbicara mengenai teknik analisis data etnografi, sekilas kedengarannya asing. Apakah teknik analisis data itu? Banyak orang yang belum familiar tentang teknik analisis data etnografi ini. Padahal, jika kalian berencana untuk mengambil penelitian yang sifatnya kualitatif, teknik etnografi bisa menjadi salah satu aspirasi untuk metode penelitian baik skripsi maupun tesis. Tidak perlu khawatir untuk masalah akurat atau tidaknya, sebab teknik etnografi dinilai akurat bagi kalian yang ingin ambil topik seputaran kualitatif. Dilansir dari laman Parbanas, studi penelitian etnografi adalah salah satu metode penelitian yang bisa digunakan dalam ilmu sosial. Metode penelitian ini sangat berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dan fenomena sosiokultural. Metode ini cocok diterapkan dalam ranah antropologi dan sosiologi. Tapi di era sekarang ini, studi penelitian etnografi bisa dilakukan dalam bidang apapun, mulai dari studi etnografi dari sisi kesehatan masyarakat, pedesaan, dan perkotaan, budaya konsumsi suatu barang, hingga ranah manusia sebagai objek penelitian. Para ahli telah bersepakat bahwa setidaknya ada rentetan atau serangkaian tahap yang dilalui ketika kalian melakukan studi etnografi. Karena penelitiannya bersifat kualitatif, maka perlu adanya informan penelitian sebagai pendukungan dalam pengambilan data. Kira-kira apa saja sih tahapan yang dilakukan oleh penelitian ketika ingin melakukan penelitian etnografi? Simak langsung penjelasan dari salah satu ahli, yaitu Spardley. Yaitu yang pertama ada penetapan siapa informan penelitian dalam penelitian kualitatif utama. Penelitian etnografi, informan dalam penelitian menjadi hal utama dalam melakukan pengumpulan data. Pastikan untuk memilih informan yang tahu dan paham tentang permasalahan yang terjadi. Jangan sampai salah dalam memilih informan. Ada 5 syarat untuk memilih informan penelitian etnografi. Kemudian ada teknik analisis data dalam metode etnografi. Yang pertama ialah metode etnografi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya. Proses ini juga iteratif, yang berarti analisis dilakukan sepanjang penelitian, bukan hanya setelah data dikumpulkan. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data dalam metode etnografi. Sebelum melakukan analisis data, penelitian harus mengumpulkan data, biasanya bersifat kualitatif. Teknik utama dalam pengumpulan data etnografi meliputi yang pertama ada observasi partisipatif. Kemudian penelitian secara langsung terlibat dalam kehidupan sehari-hari subjek penelitian.
Data dikumpulkan melalui pengamatan perilaku, kebiasaan, dan interaksi sosial dalam konteks alami. Observasi ini dapat dilakukan dalam berbagai tingkat keterlibatan, dari sekedar mengamati hingga berpartisipasi aktif dalam aktivitas komunitas. Kemudian yang kedua ada wawancara mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengalih perspektif, pengalaman, dan makna budaya dari anggota komunitas. Bersifat semi terstruktur atau tidak terstruktur agar informal dapat berbicara lebih bebas dan mendalam. Peneliti seringkali menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada analisis dokumen dan artefak. Melibatkan studi terhadap dokumen, catatan sejarah, foto, artefak budaya, atau media sosial yang relevan dengan komunitas yang diteliti. Data ini memberikan teks tambahan dan membantu triangulasi dengan temuan dari observasi dan wawancara. Kemudian yang keempat adalah catatan lapangan, field notes. Penelitian mencatat semua temuan penting baik dari observasi maupun wawancara, termasuk deskripsi suasana, ekspresi, dan interaksi sosial yang terjadi. Catatan ini bisa berupa deskripsi objektif maupun relasi subjektif peneliti. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisisnya untuk menemukan pola makna dan hubungan antara konsep dalam kehidupan sosial komunitas tersebut. Yang ketiga ada teknik analisis data dalam metode etnografi. Analisis data dalam metode etnografi tidak mengikuti pola linear, tetapi lebih bersifat siklus dan fleksibel. Proses analisis ini terjadi dari beberapa tahap. Yang pertama ada redukasi data. Baik, pada tahap ini penelitian mulai memilih dan menyortir data yang relevan dari observasi, wawancara, dan dokumen. Kemudian seleksi data yang dianggap tidak relevan atau tidak mendukung pemahaman tentang budaya komunitas dapat digunakan untuk memperkuat analisis. Kemudian ada contoh lagi, jika ditemukan bahwa masyarakat nelayan masih menjalankan ritual tertentu sebelum melaut, interpretasi bisa dilakukan dengan melihat bagaimana ritual tersebut terkait dengan kepercayaan animisme atau sejarah komunitas tersebut. Kemudian yang kelima, penyusunan narasi etnografi. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam bentuk laporan atau narasi etnografi yang kaya dengan deskripsi. Narasi deskriptif memaparkan kehidupan sehari-hari komunitas yang diteliti secara detail. Penggunaan kutipan langsung. Kutipan dari wawancara digunakan untuk mendukung interpretasi peneliti. Kemudian ada refleksi peneliti. Dalam beberapa kasus, refleksi pribadi peneliti terhadap pengalaman di lapangan juga dimasukkan untuk memberikan sudut pandang tambahan. Dalam penelitian tentang komunitas adat, narasi bisa berisi gambaran detail
tentang upacara adat, nilai-nilai sosial, dan hubungan kekuasaan dalam komunitas. Kemudian ada validitas dan trivialisasi dalam analisis data etnografi. Agar hasil analisis lebih kredibel, penelitian etnografi menggunakan beberapa teknik validasi data. Yang pertama ada trivialisasi sumber, membandingkan data dan berbagai wawancara, observasi, dan dokumen. Yang kedua ada regulasi metode, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan. Kemudian yang ketiga membercek, meminta umpan balik dari partisipan untuk memastikan interferensi penelitian sesuai dengan pengalaman mereka. Kemudian yang keempat ada audit trial, mendokumentasikan setiap tahap analisis untuk meningkatkan transparansi penelitian. Komunitas dapat dibilangkan. Pengorganisasian data. Data dikelompokkan berdasarkan kategori awal yang muncul dari hasil penelitian. Kemudian ada menyederhanakan data. Data yang masih mentah dikondisikan ke dalam bentuk yang lebih ringkas tanpa kehilangan maknanya. Kemudian ada contoh. Jika penelitian dilakukan di sebuah komunitas petani, maka data dapat dikategorikan berdasarkan aspek seperti ritual pertanian, hubungan sosial antar petani, dan sistem ekonomi berbasis pertanian. Yang kedua ada coding dan kategorisasi. Coding adalah menandai atau memberi label pada unit-unit data yang memiliki kesamaan makna, yang biasa disebut coding terbuka atau open coding. Penelitian mengidentifikasi konsep atau kategori yang muncul secara alami dari data. Kemudian ada coding aksial atau axial coding. Hubungan antar kode dianalisis untuk menemukan pola dan keterkaitan antara konsep. Kemudian ada coding selektif atau selective coding. Kode-kode yang telah ditemukan kemudian disusun dalam narasi yang lebih besar untuk menjelaskan fenomena budaya yang diteliti. Kemudian ada contohnya dari wawancara dengan petani. Penelitian menemukan kode seperti tradisi panen, gotong royong, dan ritual sebelum tanam, yang kemudian dikategorikan ke dalam tema kearifan lokal dan pertanian. Kemudian yang ketiga, analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola utama yang muncul dalam data. Identifikasi tema, penelitian mencari tema yang berulang dalam berbagai sumber data. Menghubungkan tema-tema yang muncul dianalisis hubungannya untuk memahami pola sosial dalam komunitas. Interpretasi tema yang ditemukan dikontekstuasikan dalam teori atau konsep yang relevan. Ada sebagai contoh dalam penelitian tentang komunitas nelayan, tema utama yang muncul mungkin kepercayaan terhadap alam, sistem pembagian hasil tangkapan, dan pengaruh modernisasi terhadap budaya nelayan. Yang keempat ada interpretasi konseptual. Setelah tema dan pola ditemukan, tahap selanjutnya adalah memberikan makna terhadap data tersebut. Penelitian menafsirkan data berdasarkan
perseptif budaya komunitas yang diteliti. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan ekonomi komunitas. Perbandingan dengan studi sebelumnya atau teori yang relevan dapat digunakan untuk memperkuat analisis. Kemudian ada contoh lagi, jika ditemukan bahwa masyarakat nelayan masih menjalankan ritual tertentu sebelum melaut, baik yang bisa saya simpulkan dari materi ini adalah teknik analisis data dalam metode etnografi berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap makna sosial dan budaya dalam suatu komunitas. Prosesnya melibatkan reedukasi data, coding, dan kategorisasi analisis tematik, interpretasi konseptual, serta penyusunan narasi etnografi yang kaya deskripsi. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan realitas sosial dari perspektif komunitas yang teliti, sehingga memberikan wawasan yang autentik dan mendalam. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan yang sudah saya paparkan dapat dipahami oleh teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go!